أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanadil Mulki wal Malakut, Subhanadil Izzati wal Azamati wal Haibati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriyai wal Jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi, wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam, innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anta Rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Khalaqtani, yang telah menjadikan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku dalam perjanjianmu. Wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janjiku kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku menjadikan Engkau ya Allah sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku juga mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga mengakui segala dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah hamba ya Rabb. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Rabb. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau saja. Allahumma antas salam semua, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal apal. Kenapa ketawa? Hah? Ada yang salah? Memangnya yang terakhir doa apa? Doa masuk WC. Ada yang salah? Terus kenapa ketawa? Doa masuk kamar mandi itu kan cuma judul. Tapi inti daripada doa apa? Memohon kepada Allah, mengakui kalau dari ini butuh kepada Allah. Orang yang berdoa itu bukan orang yang sombong. Ya, jadi orang yang berdoa itu bukanlah orang yang sombong. Makanya Nabi nggak pernah lepas dari doa.
Para nabi dan para rasul ciri khas mereka adalah doa. Apapun kejadiannya, seperti bagaimana tetap beliau ya, itu memohon kepada Allah, tidak pernah habis. Mau peristiwa yang susahnya biasa, yang makin susah, dan yang paling susah, tidak pernah berhenti seperti ini. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Bicara senjata, tanya Pak Dandim sama Pak Kapolres. Ya Bang? Nggak sembarangan orang megang senjata. Kalau kita nonton film sih enak kayaknya, jedar. Film. Begitu kita benar-benar pegang senjata, baru megang udah gemeteran. Apalagi dengar suara duduk. Ketawa tadi. Bagus, berarti dia ngerti. Ngomong mah jangan susah-susah. Yang penting itu omongan difahamin orang kecil. Makanya kalau jadi pemimpin, jangan pakai bahasa pemimpin. Rakyat kecil mah nggak ngerti. Rakyat kecil butuh sesuatu yang sederhana. Sehingga apa? Mereka paham harus apa untuk bangsa dan negara ini. Kan begitu. Takbir lu nanggung. Yang namanya nanggung mah apa-apa juga hasilnya kagak bagus. Tapi dia semangat, yang lain kurang semangat. Tapi bukan berarti nggak nyebut. Insya Allah di sini tetap Allah, 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 Allah gitu. Jadi ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang, kalau bicara senjata berarti mesti pakai latihan. Doa juga ternyata harus dilatih. Di saat apa doa, di waktu apa yang diijabah, lalu bagaimana adab-adab berdoa, itu mesti dilatih. Kapan saja waktu yang mustajabah, yang dikabulkan? Satu, apa? Selesai salat 5 waktu. Makanya kalau bisa selesai sholat jangan Allahumma lantas jalan. Ya, Allahumma lantas jalan. Orang kaya aja masih butuh sesuatu, apalagi kita yang miskin-miskin tinggal di komplek. Namanya aja komplek, miskin mah tetap kelihatan. Ada yang mengaku kaya di sini? Kita semua miskin. Tapi karena sering menyebut Allah yang maha kaya, jadi ikut kaya. Kita mah kecil. Tapi karena sering menyebut Allah yang maha besar, jadi ikut besar. Mereka orang-orang yang di panggung yang besar itu karena sering menyebut Allah yang maha besar, jadi besar. Dan dibesarkan orang. Kenapa kita sering dicintai dan dicintai? Karena kita suka menyebut nama makhluk yang dicintai. Siapa? Baginda yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu bukti cinta kita kepada Rasul. Ya, salawat itu adalah bukti cinta kita kepada Rasul. Kenapa begitu? Karena seseorang itu tidak akan pernah berhenti menyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ibu, Bu, sekarang saya tanya, lebih cinta suami apa Rasul? Hah? Bingung. Dua-duanya. Jangan curang dong. Perempuan kalau ditanya, kalau disuruh milih satu ya satu. Jangan nanti kalau lakinya milih dua dia ngamuk lagi. Kalau dia mau milihnya dua. Lebih cinta mana Rasul sama suami? Bingung. Bingung pegangan ibu. Hal ini pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar,
Siapakah di antara orang yang engkau cintai, yang paling engkau cintai? Ayah ibuku. Kemudian engkau, la tidak Umar, aku yang harusnya engkau cintai. Di sini bukan kenarsisan seorang Rasul atau beliau memaksa, tapi betul-betul kasih sayang Rasul itu luar biasa. Kita kan sering dengar cerita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir ajalnya. Apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Ummati. Sampai-sampai Raihan membuat satu lagu. Bagaimana bunyi syairnya? Ku tahu cintamu kepada umat, ummati, ummati. Yang disebut umat Napoleon Bonaparte. Tahu Napoleon Bonaparte? Napoleon. Woi, lu kenal kan Napoleon? Gak kenal? Wah, lu gak sekolah lu. Napoleon orang Bogor, gak kenal? Napoleon Bonaparte, Christopher Columbus, tahu? Siapa? Tuh, enaknya sama ibu-ibu begitu, Pak. Tahu? Tahu siapa? Tahu. Dasar bini. Makanya pada berantem aja laki-laki sama bini itu begitu, Pak. Ngerti nggak lu? Ngerti nggak? Berantem akhir. Urusan rumah tangga jadi kagak beres kalau begitu. Christopher Columbus, Napoleon Bonaparte, Hitler, di saat mereka menjelang wafat, yang disebut siapa? Semua selir-selirnya alias perempuan. Tapi baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad, yang disebut adalah ummati, ummati. Kok umatku? Kenapa tidak istrinya? Kenapa tidak anaknya? Karena istrinya dan anaknya adalah bagian daripada umatnya. Disinilah letak keadilan seorang nabi. Disebut semuanya. Bukan disebut istri yang paling muda perawan yaitu Aisyah. Bukan disebut Khadijah yang punya jasa luar biasa hebat dengan hartanya dikorbankannya untuk perjuangan daripada agama. Bukan. Meskipun pada kenyataannya dalam rumah tangga Rasul selalu menyebut nama Khadijah, sampai-sampai Aisyah cemburu. Kenapa sih nyebut Khadijah? Udah mati. Bini begitu tuh. Cemburu aja loh. Allahu Akbar. Rasul memukul rata di saat wafatnya yang disebut siapa? Umatku, umatku. Makanya pantas kalau kita bersalawat kepada Rasul, ya Nabi, jangan suka ngarang aja. Kenapa sih suka ngarang aja, Bu? Saking cintanya sama Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Berdiri bersama, memuji yang mulia, menyebut namanya, tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Dapatkan kaset dan CD-nya, sebentar lagi keluar. Benar serius? Ya gue promosi pakai diomongin lo. Mumpung. Bentar lagi keluar albumnya ya. Boleh kan ya Pak ya? Saya pikir di luar acara Pak. Kalau di luar udah udah disiapin -1 tuh. Pengen sholawatan, di dalam masjid. Ya nggak mungkin pakai musik ya. Jadi seperti itu. Ini luar biasa. Oke, kita balik lagi. Perkara doa tadi. Ya, jadi jangan Allahumma lantas jalan. Mau kemana? Toh setelah keluar ke masjid juga di luar bengong juga. Mau ngapain? Mendingan di dalam. Terserah apakah prakteknya selesai sholat sir masing-masing, ataukah zahar dikeraskan dengan tujuan. Kan orang sholat banyak yang nggak ngerti.
kemudian imam mengeraskan bacaan istighfar dengan tujuan yang di belakang ngikutin, kan nggak tahu, gitu kan? Biasanya kan kalau selesai sholat baca apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 3 kali. Enteng cuma 3. 1, 2, 3. Ya benar, bocah. Cipok bentar. Pinter berarti dia nih, bagus. Cerdas. Asal gede jangan korupsi aja ntar lo. Kita doain jadi anak soleh dia ya. Semua anak-anak yang ada di sini kita jadikan generasi terbaik bagi bangsa dan negara ini. Dari mana? Gue lupa tuh 1, 2, 3. Istighfar 3 kali. Kalau kita bicara Rasul, seberapa banyak istighfar Rasul? Perkara istighfar itu sampai-sampai Rasul minta bersumpah atas nama Allah. Artinya apa? Rasulullah ingin menyampaikan bahwa permohonan maaf atau meminta ampun kepada Allah itu bukan perkara ringan, tapi perkara yang luar biasa. Meminta maaf itu hukumnya wajib. Sampai-sampai seorang Rasul melakukan. Ini luar biasa. Ya. Istighfar itu hukumnya wajib. Sampai seorang nabi ya, yang maksum, yang dijamin surganya, masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan apa? Wallahi, ya, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah fi yaumin, di dalam sehari, aktsaru min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali, wa fi riwayatin 100 marrah, dan dalam riwayat yang lain 100 kali. Kalau seorang Rasul saja yang maksum, yang dijamin surganya, masih mau minta ampun kepada Allah minimal 70, lalu bagaimana pertanyaannya dengan si Jeffrey? Siapa? Kurang ajar loh. Biasa Pak, orang kalau udah punya gelar dan kebiasaan dipanggil sama gelarnya, sekali waktu ada orang manggil tidak pakai gelar, kadang-kadang suka nyeri di mari. Kalau suka nyeri berarti ada penyakit dia. Seseorang itu tidak akan jatuh dan hina meskipun tidak disebut gelar dan pangkatnya. Nggak ada sejarahnya orang begitu nggak dipanggil presiden jatuh, nggak ada. Seseorang jatuh dan hina itu karena ucapan dan perbuatannya, bukan karena gelar dan pangkatnya. Bukti Nabi Muhammad, ada yang mau pakai Sayyidina, terserah. Yang nggak pakai, mangga. Nabi nggak pernah tersinggung. Yang ribut, yang Sayyidina sama yang enggak, berantem. Akhirnya masjidnya misah. Capek deh. Ini kan jadi perkara mubazir. Sementara Rasulnya sendiri tenang-tenang aja. Rasulnya santai-santai. Silakan dibuka surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Ayatnya cari sendiri. Ya, iya keenakan banget suratnya udah dikasih tahu, masa ayatnya dikasih tahu juga. Malas tuh namanya ya. Di bagian terakhir surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu, innal ladzina amanu, mantap, pinter lo. Anak siapa? Bapak suruh saya naik. Anak siapa Pak? Enggak tahu. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
Lumayan meskipun ujungnya aja ya. Alhamdulillah.